Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas proses perpindahan bersama saya Hanif Prastiawan. Pada minggu lalu, saudara sudah mempelajari materi yang terakhir setelah UTS, yaitu mengenai fenomena perpindahan molekuler satu dimensi. Dan pada yang utamanya yang sudah pelajari adalah mengenai mass transport, ya. Mass transport baik pada fase gas, fase cair, ataupun fase padat. Nah, sekarang ya, pada umumnya fenomena perpindahan itu biasanya dikenal dalam bentuk fenomena perpindahan molekuler dengan adanya konveksi yang menggunakan persamaan perubahan atau dalam bahasa Inggrisnya yang saudara tahu mungkin adalah equation of change, ya. Jadi persamaan perubahan ini atau equation of change ini bentuknya ada empat, ya, ada empat bentuk. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas, ya, persamaan kontinuitas. Lalu kemudian yang kedua adalah persamaan gerak atau persamaan momentum. Yang ketiga adalah persamaan energi, dan yang terakhir adalah persamaan kontinuitas komponen. Nah, nanti pada materi ini kita akan membahas satu persatu, tapi tidak langsung semuanya dalam satu pertemuan, mungkin satu fenomena, ya, mungkin satu fenomena setiap pertemuan, sehingga saudara tidak terlalu berat dalam mengikuti kelas proses perpindahan. Ya, yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Nah, ini kalau persamaan kontinuitas ini sebenarnya dia pada dasarnya adalah sebuah persamaan kekekalan massa mikroskopis, ya, persamaan kekekalan massa mikroskopis. Jadi dia merupakan persamaan kontinuitas, tetapi persamaan perubahannya, properti pada persamaan perubahannya adalah massa, ya, adalah massa. Jadi mungkin di pertemuan dengan Pak Bayu sebelumnya mungkin sudah ada persamaan umum dari bentuk-bentuk dari persamaan untuk momentum, untuk energi, dan untuk mass transport. Nah, ini sebenarnya tinggal modifikasi saja. Jadi yang bentuknya segitiga terbalik ini saudara mungkin sudah paham, ya, ini adalah bentuk dari gradien, di mana persamaan ini akan ditinjau dari 3 titik koordinat, tergantung koordinatnya apa. Kalau koordinatnya adalah koordinat siku, maka gradiennya adalah X, Y, dan Z. Kalau koordinatnya adalah silinder, tentu koordinatnya adalah R, theta, dan Z. Sedangkan untuk yang bola ada R, theta, dan psi. Nah, dari persamaan ini, jika fluida yang kita bahas ini adalah fluida incompressible, maka bisa kita asumsikan bahwa ρ-nya konstan, ya, sehingga gradien kecepatan, ya, dikalikan dengan ρ-nya, dia sama dengan 0, sehingga persamaan jadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk penurunan persamaannya saja. Saudara jika ingin mengetahui bagaimana bentuk persamaan yang sebenarnya, saudara bisa mencari buku-buku yang terkait dengan proses perpindahan. Bisa bukunya Bird, bisa bukunya Ginkgo Polis, atau yang lain sebagainya, yang penting judulnya transport fenomena. Biasanya di bagian indeks atau di bagian belakang sendiri, saudara akan menemukan list dari persamaan kontinuitas, kemudian ada persamaan gerak, momentum, ya, persamaan momentum, ada persamaan energi, dan persamaan yang konsentrasinya. Di sana sudah lengkap. Saudara hanya tinggal menggunakan saja. Nah, ini yang kedua adalah bentuk utama dari persamaan gerak momentum, ya, persamaan gerak atau persamaan momentumnya. Di sini gradiennya, di sini masih ada d rho v per dt, ini menunjukkan apakah sistem saudara ini steady state atau dynamic, ya. Kemudian masih ada gradien kecepatan, karena ini yang kita bahas adalah perpindahan molekuler dengan
adanya konveksi ya. Konveksi ini karena ada pergerakan, maka semua persamaan-persamaannya pasti akan melibatkan V, di mana V adalah kecepatan ya. Kecepatan gradiennya tergantung dari bentuk objek yang saudara amati ya. Nah, di sini ada dua keadaan khusus ya, dua keadaan khusus. Jadi fluida yang saudara pelajari mungkin selama ini diasumsikan sebagai fluida Newtonian ya, fluida Newtonian. Kalau untuk fluida Newtonian ya persamaannya tidak perlu dirubah-rubah. Ini kalau ada yang saudara menggunakan fluidanya ternyata non compressible, saudara harus menggunakan Navier-Stokes equation. Sedangkan kalau fluidanya inviscid ya, inviscid itu dia sangat kental ya. Saudara menggunakan persamaan Euler ya, persamaan Euler. Mungkin agar tidak terlalu lama ya, saudara pada setiap materi maka nanti kita akan langsung membahas soal serta bagaimana pembahasannya. Jadi saudara tidak perlu takut ya, tidak perlu takut dengan persamaan-persamaan ini karena basis persamaan-persamaan yang di atas-atas ini ya, persamaan ini, persamaan untuk non-compressible, inviscid, kemudian persamaan gerak, persamaan kontinuitas, persamaan energi dan konsentrasi, itu semua sudah ada persamaannya. Ya, tadi yang kalau saya minta saudara cari di buku silahkan dicari. Jadi tidak semua variabel-variabel yang ada pada persamaan tersebut kita gunakan, tidak ya, tidak ditampilkan semua. Nanti bisa kita eliminasi sehingga persamaannya hanya tinggal sedikit saja. Jadi nanti akan ada beberapa variabel-variabel yang bisa diabaikan atau bisa saling menghilangkan sehingga persamaan menjadi lebih sederhana. Lalu bagaimana penyelesaian pada persoalan yang menggunakan equation of change atau persamaan perubahan. Jadi yang pertama, ketika saudara memiliki sebuah persoalan, yang pertama saudara harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Saudara gambar sketsanya, ya, sketsa sistemnya lengkap dengan sumbu koordinat. Setelah itu saudara bisa menuliskan asumsi-asumsi yang reasonable menurut saudara. Yang ketiga, saudara tinggal menuliskan equation of change sesuai dengan arah koordinat yang saudara tuliskan pada gambar. Jadi sesuaikan persamaan equation of change-nya dengan koordinat yang saudara gunakan. Nah, kalau sudah, sederhanakan menggunakan asumsi yang tadi sudah saudara tuliskan. Jadi asumsinya apa saja. Kalau misalkan tadi ada persamaan d rho per dt, terus kemudian saudara asumsikan ini ternyata adalah steady state, maka bisa saudara hilangkan. Kemudian jika fluidanya Newtonian, bisa langsung menggunakan hukum Newton untuk menghubungkan variabel kecepatan ya. Sehingga nanti saudara akan mendapatkan persamaan diferensial sebagai variabel dependen kecepatan. Jadi kecepatan sebagai dependen variabel pada persamaan diferensialnya. Setelah itu sudah tinggal turunkan persamaannya ya, kemudian masukkan boundary condition-nya. Ternyata kalau masih ada diferensialnya lagi, turunkan lagi, masukkan lagi boundary condition-nya. Itu seperti itu terus-menerus sampai saudara mendapatkan persamaan linier ya, persamaan linier. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini adalah sebuah fluida non-compressible ya, fluida Newtonian non-compressible mengalir di dalam pipa berpenampang lingkaran dari bawah ke atas. Aliran ini bersifat laminar dan kondisinya adalah steady state. Saudara diminta untuk menentukan distribusi kecepatan fluida di dalam pipa dan diminta untuk menentukan rumus untuk mencari laju alir volumetrik fluidanya. Jadi tadi kalau misalkan diminta untuk menggambarkan sketsanya, tadi ada sebuah pipa ya, sebuah pipa berarti bentuknya silinder, penampangnya lingkaran. Kemudian fluidanya bergerak dari bawah ke atas. Nah, di sini saya menggunakan sumbu Z ke atas ya, sumbu Z-nya ke atas, kemudian radialnya ke arah jari-jari luar. Nah, ini kalau sudah saudara gambar, pastikan koordinatnya juga sudah saudara tuliskan. Kemudian setelah itu
tuliskan asumsi yang reasonable ya. Asumsinya tadi sudah dituliskan juga di soal, sudah ada. Jadi dia steady state, kemudian laminer ya. Alirannya laminer, kemudian karena mengalirnya ke atas, maka hanya ke arah sumbu Z ya, ke arah sumbu Z. Nah, sehingga VR dan V θ-nya sama dengan 0. Ya. VR dengan V θ-nya adalah 0. Lalu karena VZ ini ada angkanya, maka jika do VZ per do theta, saya turunkan terhadap do theta sama dengan 0 ya. Do VZ per do theta sama dengan 0. Saudara tahu ya, artinya do ini dia adalah tekanan, diferensial parsial diferensial. Jadi selama saudara belum mempunyai batas diferensialnya, maka saudara harus menuliskan dalam bentuk do seperti ini ya. Nah, ini fluidnya adalah Newtonnya non-compressible dan no slip on the wall. Jadi tidak ada gesekan antara fluida dengan dindingnya. Kemudian step yang ketiga, saudara tuliskan persamaan kontinuitas untuk koordinat silinder. Nah, ini saya membagikan link di sini ya. Linknya mungkin ini tidak lengkap karena kalau di internet dia biasanya hanya persamaan umumnya saja, jadi tidak terlalu lengkap, tapi tetap bisa saudara tuju linknya untuk mendapatkan seperti apa sih persamaan-persamaan untuk kontinuitas, persamaan untuk gerak, momentum, energi, dan konsentrasi ya. Nah, kalau kontinuitas itu tidak ada gradien ya, tidak ada gradien ini, makanya tidak ada setiap ya, bagaimana ya? Jadi setiap koordinat itu tidak dibagi menjadi 3 gradien, tetapi dalam satu persamaan saja. Jadi hanya kalau misalkan untuk objeknya bentuknya siku atau balok, ya dia hanya satu persamaan, silinder satu persamaan, bola juga satu persamaan. Beda kalau misalkan saudara untuk melihat persamaan gerak. Kalau persamaan gerak atau momentum, itu dia nanti ada 3 pilihan. Jadi ada 3 pilihan koordinat mana yang mau saudara gunakan. Jadi kalau untuk yang kontinuitas, dia hanya ada satu persamaan. Saudara cukup memilih mana koordinat yang saudara gunakan, siku, silinder, ataupun bola. Nah, kalau yang ini tentu adalah koordinat yang silinder. Do per dt, seper r, nah seperti ini. Nah, lalu saudara bisa eliminasi. Jadi untuk yang pertama ini kita eliminasi sama dengan 0. Kenapa? Karena dia adalah steady state. Betul? Betul ya. Kemudian yang kedua, ini juga sama dengan 0. Kenapa? Karena VR-nya adalah 0. Tidak ada kecepatan ke arah R ya. Seperti yang tadi saudara tahu, yang ada hanya VZ. Kecepatan ke arah sumbu Z. Kemudian yang ketiga juga 0 karena V θ-nya adalah sama dengan 0. Nah, ini VZ ada, jangan dicoret. Jadi yang tersisa hanya 1 per R do rho VZ per do Z sama dengan 0. Ini ya persamaannya yang ini. Nah, rho-nya konstan bisa dikeluarkan ya. Jadi rho per R dikalikan 0 dibalik ya, jadi R per rho sama dengan 0 juga. Lalu kemudian setelah itu saudara bisa melihat persamaan akhirnya ternyata adalah do VZ per do Z sama dengan 0. Ini artinya VZ itu bukan sebagai fungsi Z. Artinya apa? Sepanjang silinder ini, misalkan pada satu titik yang di tengah ini, V pada dasar dengan V pada titik di atas ini, dia kecepatannya sama ya, Nah, yang berbeda di mana? Kalau misalkan suatu aliran mengalir dalam pipa dan alirannya laminar, profilnya seperti apa? Begini ya, melengkung begini ya. Melengkung seperti ini. Nah, kalau melengkung seperti ini berarti VZ-nya dia berbeda atau berubah sesuai dengan fungsi jari-jari. Ya, jadi VZ-nya ternyata adalah fungsi jari-jari. VZ bukan merupakan fungsi dari Z. Nah, itu ya. Sehingga ini bisa kita nolkan semua, hilang ternyata persamaan kontinuitasnya. Nah, yang kedua, persamaan perubahannya atau equation of change. Ini maaf salah ya, bukan equation of change, tapi ini adalah equation of change.
equation of change pada koordinat silinder. Nah, pilih persamaan yang memiliki variabel sesuai dengan case yang ada. Jadi saudara pilih yang V-nya adalah VZ. Jadi ini ada VZ semua di atas. Ya. Di sini ada tau RZ. Ini kan tau RZ kalau saudara pecah, saudara pisah persamaannya jadi VZ ya, jadi VZ. VZ per DR, VZ per d theta, VZ per dz kan gitu. Nah, ini kalau sudah tuliskan persamaannya, bisa saudara eliminasi lagi. Ini dieliminasi karena step-step. Ini dieliminasi 0 karena VR-nya 0. Theta-nya 0, VZ-nya 0. VZ-nya ada, tetapi karena bercoret karena do VZ per do Z itu sama dengan 0, di mana VZ bukan merupakan fungsi dari Z. Nah, ini tau RZ, ini VZ fungsi R. Oh, ada, jangan dicoret. Yang berikutnya, tau Z, VZ per d theta, itu bukan. Ini sama dengan 0 juga. Ini adalah VZ per dz. Coret juga. Ini misalkan saudara mau mengasumsikan ada perbedaan tekanan dengan ada pengaruh gravitasi, yang ini bisa tetap ada, jangan dicoret juga boleh untuk diikutkan dalam persamaan. Sehingga ini saudara mendapatkan persamaan seperti ini, di mana 0 sama dengan minus 1 per R, 2 RT tau RZ per 2R, minus 2P per 2Z plus rho GZ. Ya, ini adalah persamaan E3. Nah, ini bentuk lainnya tadi yang saya pindah ke ruas kanan, yang mana ini berarti? Oh, ini berarti yang 1 per R 2 atau RZ per 2R-nya dipindah ke ruas kiri ya. Lalu kemudian karena kita ingin mendiferensial persamaannya, silahkan dirubah do-nya menjadi D ya. Ini betul D. Do P per D itu menjadi delta P per L, di mana L ini dia adalah panjang dari silindernya ya, panjang dari silinder. Delta P ini adalah perbedaan tekanan antara silinder bagian bawah dan bagian atasnya. Jadi kalau sudah, saudara tinggal diintegralkan ya, jadinya dr tau RZ, RDR-nya dipindah ke sebelah kanan, diintegralkan. Nah, ini delta P per L plus rho GZ bisa dikeluarkan dari integral ya. Jadi hasil integrasinya R tau RZ sama dengan minus delta P per L plus rho GZ dikalikan setengah R kuadrat plus C1. Nah, ini adalah hasil integrasi yang pertama. Ya, hasil integrasi yang pertama. Nah, saudara bisa menghitung C1-nya menggunakan kondisi batas. Kondisi batasnya, saudara bisa mencari kondisi yang paling ekstrim. Ya, kondisi yang paling ekstrim. Ya, artinya kalau alirannya laminer ya, kalau alirannya laminer, tadi kan bentuk profil kecepatannya seperti ini. Berarti yang paling cepat ya, yang paling cepat adalah ketika Z-nya itu ada di tengah-tengah silinder ya. Z-nya itu di tengah-tengah silinder. Nah, karena ini titik pusatnya ada di tengah, maka di sini saya menuliskan untuk boundary kondisinya pada saat R sama dengan 0. Artinya di pusat silinder. Beda lagi kalau misalkan saudara menggambarkan titik koordinatnya di sebelah sini. Kalau di sebelah sini, maka ini bukan lagi R-nya sama dengan 0, tapi R-nya mungkin sama dengan R, tapi menjadi menyulitkan saudara ketika untuk mengeliminasi atau menyederhanakan perhitungan. Jadi sebisa mungkin saudara ketika membuat sumbu koordinat, letakkan dia di tengah-tengah agar ketika akan mengeliminasi persamaan bisa lebih mudah ya, bisa lebih mudah. Nah, di pusat silinder ternyata VZ adalah maksimum. Saudara kalau masih ingat pada mungkin di waktu SMA ya, kalau misalkan mau mencari titik yang maksimumnya atau titik puncaknya, saudara harus menurunkan persamaan. Sehingga dVZ per dr-nya sama dengan 0. Ini adalah kondisi ketika R-nya adalah di pusat silinder atau VZ-nya adalah maksimum. Nah, kalau misalkan dVZ per dr-nya 0, maka tau RZ-nya pun juga sama dengan 0 karena tau RZ sama dengan dVZ per dr dikalikan mu ya. Minus mu dVZ per dr adalah tau. Sehingga kalau misalkan boundary condition ini kita masukkan ke atas, maka ininya 0 ya, ininya 0, terus kemudian R-nya juga 0 sehingga C1-nya adalah ditentukan hasilnya 0 juga. Jadi silakan ditulis ulang persamaan E7-nya menjadi seperti ini. C1-nya sudah hilang ya. Kemudian R-nya kita pindah ke ruas kanan, saling menghilangkan, jadi tinggal setengah R saja. Kemudian untuk fluida Newtonian ya, fluida Newtonian, taunya adalah minus mu dVZ per
dr. Nah, kalau sudah siap untuk diintegralkan yang kedua. Diintegralkan lagi, dvz-nya ya, minus mu-nya dipindah ke ruas kanan, dr-nya juga pindah ke ruas kanan karena di sini ada variabel r. Kalau sudah diintegralkan hasilnya dapat seperti ini, vz sama dengan minus kurung buka minus lagi, ini masih ada minusnya. Minusnya ini yang satu berasal dari sini ya, minus r per 2 mu. Kemudian integralnya jadi setengah r kuadrat dikalikan 2 jadi seperempat r kuadrat per mu plus c2. Sekarang kondisi ekstrim apa lagi yang menjadi kondisi batasnya? Ternyata tadi saudara kita mengasumsikan bahwa ada no slip condition ya. Jadi di wall-nya itu tidak ada slip atau tidak ada gesekan. Karena tidak ada gesekan, maka VZ-nya itu dianggap 0 pada R-nya di bagian yang terluar. Jadi kalau seperti ini ya mungkin tinggal ditambahkan saja jarak dari pusat ke bagian terluar ya. Ini dia adalah R besar. Jaraknya adalah R besar sehingga untuk kondisi batasnya saudara bisa menuliskan pada saat R kecil sama dengan R besar atau berarti pada dindingnya ya, maka saudara akan mendapatkan persamaan VZ sama dengan 0. Kalau ini dimasukkan ke dalam persamaan E11 tadi ya, menjadi 0 sama dengan minus delta per L plus rho GZ dikalikan R kuadrat per 4 mu plus C2 dan C2-nya sudah ketemu. Ini adalah nilai dari C2. Nah, ini saudara tinggal masukkan lagi rumus E12 ya, persamaan E12 ke persamaan E11 jadinya seperti ini. Ya, jadi tinggal di substitusi saja C2-nya dengan nilai ini ya, lalu kemudian disederhanakan. Ini dikeluarkan ya, minus delta M dikeluarkan, terus kemudian hanya tinggal yang dalam kurung R kuadrat kecil minus R besar kuadrat ya, R besar kuadrat. Nah, kalau sudah ya, ini disederhanakan lagi menjadi 1 minus R kuadrat per R kuadrat. Jadi R kuadrat besarnya dikeluarkan seperti ini. Nanti saudara silakan dicoba ya. Silakan dicoba apakah hasilnya ketemunya sama atau tidak. Nah, kalau sudah, ini sudah menjawab pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah saudara diminta untuk menghitung atau menurunkan rumus persamaan ya, distribusi kecepatan fluida di dalam pipa. Nah, ini persamaan ini sudah mewakili distribusi kecepatan VZ terhadap jari-jari. Jadi kalau jari-jarinya saudara rubah ya, semua ada angkanya, jarinya sudah rubah, saudara akan mendapatkan nilai VZ yang berbeda-beda di setiap titik dalam pipa. Nah, oke, pertanyaan kedua, diminta untuk menghitung laju alir volumetrik fluida. Ya, ini untuk laju alir volumetrik fluida ini dia adalah sebenarnya rumusnya Q ya. Laju alir volumetrik adalah debit ya, debit. Jadi kecepatan dikalikan luas penampang. Jadi satuannya adalah meter kubik per second. Nah, ini diintegralkan 2 kali. Ya, diintegralkan 2 kali VZ dikalikan dA, di mana dA-nya adalah 2 PR dikalikan dr. Karena ini diambil dari sebuah increment kecil luas penampang permukaan dari pipa ya, lingkaran. Ini persamaan untuk incrementnya seperti ini. Artinya kan dA itu kan PR kuadrat. Nah, D dikurung PR kuadrat diturunkan jadi 2 PR dr ya. Ini sepertinya salah ini, bukan mu, ini salah ini. Ini harusnya adalah P. 2 PR dr. Nah, 2 PR dr. Ini juga sama, ini juga seharusnya adalah P. Ya, 2Pi R dr. Tinggal dimasukkan saja rumus persamaan VZ-nya ya. VZ-nya tinggal dimasukkan dalam persamaan ini.
Nah, hasil dari persamaan inilah yang dikenal sebagai persamaan Hagen-Poiseuille equation. Ini adalah persamaannya. Saya rasa uh, cukup jelas ya untuk step by step penyelesaian persamaan diferensial pada persamaan perpindahan molekuler yang menggunakan persamaan gerak ya, persamaan gerak atau persamaan momentum. Nah, di sini masih ada satu soal lagi, di mana di soal ini adalah sebuah cairan viskus ya dimasukkan dalam fluida Newton. Nah ini tapi objeknya tidak berupa silinder yang penuh, tapi dia adalah dua silinder koaksial ya, dan kondisinya dia vertikal. Nah sekarang kondisi silinder yang terluar itu diputar dengan kecepatan omega, sedangkan silinder di dalamnya diam. Jadi asumsinya ini adalah steady state, tetapi yang terluar digerakkan dengan kecepatan sudut omega. Nah, sudah diminta untuk menghitung atau menentukan distribusi kecepatan cairan, menentukan rumus mencari torsi, ya, dan rumus untuk mencari power yang dibutuhkan untuk memutar silinder luar. Ini kalau gambarnya seperti ini. Ini adalah gambarnya. Ini sebenarnya alat viskosimeter namanya ya, alat untuk menghitung viskositas. Jadi kalau saudara pernah melihat video orang memasukkan 3 jenis warna berbeda lalu kemudian diputar ke arah searah jarum jam, lalu warnanya sudah bercampur baur, tapi lalu kemudian diputar ke kiri kembali sampai warnanya kembali lagi. Nah itu namanya adalah viskosimeter. Ini juga sama seperti itu. Ini dalam diam, yang bagian terluar diputar. Di dalamnya ini adalah fluida. Fluidanya yang warnanya hijau ini ya. Jari-jari dalamnya adalah Ri, jari-jari luarnya adalah Ro. Jadi V yang di dalam atau VI itu adalah 0, V yang terluar adalah VO sama dengan omega dikalikan RO. Jadi kecepatan itu kan adalah kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya. VO sama dengan omega dikalikan R0. Nah, silakan saudara coba untuk mengerjakan. Nah, saudara ini tugasnya mencari persamaan kontinuitas dan persamaan geraknya atau persamaan momentum untuk kasus ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.